Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan petugas kantor pos Tambun Selatan ya Pak ya? Betul, Dengan Bapak Mul ya? Pak Mulyadi ya. Oke. Dan para sobat dari Info Jati Bulak dimanapun berada, perlu diketahui hari ini beliau hadir di Kampung Jati Bulak ya Pak ya? RT Kampung Jati Bulak. 06. Nah Pak, kalau boleh tahu kehadiran Bapak ke sini dalam rangka apa nih Pak? Kehadiran saya di sini Mhm. dalam rangka pembagian bansos dari pemerintah Oke. yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Mhm. Dari Pak Presiden Jokowi itu membagikan beras sebanyak 10 kilo buat warganya, warga yang tidak mampu. Kemungkinan selama 3 bulan Pak ya. Oh 3 gitu. tahun. Baik. Nah kemudian ini untuk di Jatimulya berapa penerima, Pak ya? Khusus untuk di desa Kelurahan Jatimulya, Iya. yang setahu saya sesuai di Danom berjumlah 2.409 Hmm. 9 KPM. Oke. Kalau untuk di RT 06 sendiri berapa nih? Untuk di RT 06 setahu saya ada 11 KPM yang dapat Oke. sembako. Nah kemudian kan Pak RT kan udah mengajukan warganya lah ya. Betul. Nah untuk ACC-nya dari mana nih Pak? Khusus untuk ACC yang setelah diajukan dari Pak RT itu, mungkin Pak RT lebih dari 11 itu. Cuman yang di ACC berjumlah 11. Oke. Itu adalah wewenang dari pihak Departemen Sosial. Nah untuk berasnya ini berapa kilo tadi? 10 kilo 10 ya? kilo, betul. Aha. Bentuk berasnya beras apa nih Pak? Beras premium, Pak. Premium ya? Premium dari Bulog. Oke, kan dulu kan ada yang namanya Raskin ya. Oh, iya. Ini bukan Raskin ya. Bukan. Ini kayaknya Oke deh. lebih bagus, Pak. Baik, Suwanawa ya. Iya. Nah kemudian harapan Bapak apa nih untuk kedepannya nih dengan program ini? Sebenarnya untuk ke depannya, sebenarnya program ini bagus, Pak ya. Sungguh-sungguh bisa bermanfaat dari warga, buat warga, Oke. ya kan. Hah? Bagi yang belum dapat ya mudah-mudahan PRT-nya tolong diajuin lagi aja. Baik. Siapa tahu, kita kan belum tahu ya. Oke. Siapa tahu ada hasilnya dan bagus. Dapat hasilnya dari pihak Mensos dan banyak warga yang lebih yang butuh dan sesuai keinginan kami tuh sesuai dengan yang diharapkan Yang diajukan lah ya. Iya betul. Oke, berarti harus pengennya ter-ACC semua ya Pak? Ya? Bukan terakhir semua Pak. Inginnya gitu ya. Sesuai harapannya yang diharapkan PRT ini ini harus yang dapat, yang ini yang enggak gitu. Baik, oke. Kemudian Pak terkait dengan kantor pos ya Pak, kan dulu kan kantor pos itu kan identik dengan ngirim surat, ya kan? Betul. Kemudian beli perangko atau mungkin ngirim paket. Pak di kantor pos sekarang ada program apa nih Pak? Program sekarang dari mudah ini kan saya baru pemilihan anggota DPR Pak ya. Itu ada program DPR itu semacam kita bisa bikin semacam postcard Pak. Oh gitu, kartu pos. Iya. Postcard itu yang ditujukan kepada warga. Iya. Dan postcard itu sesuai dengan gambar dia, gambar yang caleg itu. Nanti di gambar postcard itu ada tulisan visi misinya dia Pak. Gitu. Jadi kita yang pihak kantor pos, kita akan nyebarkan ke semua warga yang sesuai dengan keinginan dia. Yang bersangkutan itu mau diwakili kemana nih? Soalnya Jati Bulak, oke Pak, saya akan ke bagian Jati Bulak, sekian ribu atau sekian puluh. Terus selanjutnya kemana lagi? Itu bisa dibagian sesuai dengan keinginan yang caleg itu Pak. Oh gitu. Betul. Jadi ajang promosi brosur lah kali ya. Betul. Dari caleg ya. Nah, wah keren juga tuh. Nggak ikut. Kita nggak mau ketinggalan Pak. Oke. Benar-benar. Oh ini musim ini nih. Jadi mungkin dari pihak pemasaran ngikutin pasar. Berarti kan kalau misalnya nih, caleg iklan di TV kan mungkin berupa video ya kan. Betul. Iklan di radio berupa suara ya kan ya. Iklan di kantor pos bisa bagi-bagi brosur ya gitu ya. Nanti berapa satu brosur berapa nilainya dan berkalikan berapa Pak ya. Nanti kita bisa kalau ada yang berminat bisa hubungi dari pihak pemasaran dari kantor pos. Kalau filateli masih nggak Pak? Filateli masih ada Pak. Masih ada. Cuman Ya? agak berkurang. Untuk saat ini yang terbaru apa namanya? Edisi terbaru apa nih? Kalau edisi terbaru nggak ada Pak. Cuman gini, kalau di filateli
kita bikin perangko Pak, perangko, Oke. perangko. Yang setahu saya itu perangko Prisma. Prisma. Itu, jadi kita bisa bikin perangko berapa keping pun dengan gambar kita gitu. Gambar kita. Bikin Custom gitu Pak ya? Perangko custom. Maksudnya? Maksudnya custom bisa menggambar siapa aja? Bisa aja. Jadi gitu. kita mau bikin perangko nih Pak. Pak, saya pengen bikin perangko Prisma. Dengan gambar saya atau keluarga saya atau mungkin family kita gitu. Wah, bisa. Baru tahu nih Pak. Itu kita bisa pakai berdua berlaku Pak buat pengiriman. Buat ngirim juga bisa ya, ngirim surat bisa ya. Untuk pengiriman surat saat ini berapa persen sih Pak? Nominalnya Pak ya. Bukan maksudnya gini. Pengiriman surat yang ada di Indonesia saat ini masih banyak ke Pak? Memang sekarang berkurang Pak ya. Cuma kita berfokus ke di bidang semacam kayak ada di bank Pak. Korporat, kalau kita dibilang kiriman korporat kan. Itu biasanya dari bank, dari gitu. Customer kita yang beralih dari perorangan ke perusahaan, dari bank, asuransi. Kayak semacam yang sekarang ini Prudensial, asuransi Prudensial. Billing-billingnya, surat-surat tagihan, billing, itu lewat kita gitu. Pak. Tapi untuk pribadi perorangan masih ada yang surat menyurat nggak? Masih ada, sedikit ya, gitu. Kurang nggak seperti yang dulu lah gitu. Itu sampainya lama apa cepet apa kayak dulu apa gimana Pak? Apa tergantung pilot khususnya? Betul. Itu ngaruh juga Pak. Gitu. Biasanya nggak mungkin sama dong antara Express kan untuk kantor pos itu dibagi dengan 3 gitu. Express, reguler biasa, PKH, dengan Express Pak. Mungkin teman-teman penonton Info Jati Bulak perlu ngirim surat lewat kantor pos juga kali Pak ya, biar merasakan ya. Edukasi itu bisa dilakukan di sekolahan Pak. Gitu. Dari mungkin guru-guru yang jadi pak guru atau ibu guru bisa kasih untuk ke muridnya, siswanya. Iya. Oh bisa ya. Untuk pelajaran buat siswanya gitu. Ayo kita coba ngirim surat buat orang tua gitu di rumah ya. Orang tua atau mungkin kirim ke sesama teman bisa kan. Kalau dulu kan ngirim buat presiden ya. Dulu waktu kecil ya. Oke deh. Iya. Biasanya gitu Pak. Jadi biasanya lewat teman ke teman atau mungkin teman siswa ke guru. Bisa gitu. Baik. Edukasi kayak gitu dari pembelajaran dari pihak sekolah. Datang ke kantor pos, kita jalan-jalan juga ke kantor pos. Lihat proses kerjanya ke kantor pos apa sih. Gitu. Iya. Terus cobalah kita coba menyurat ke teman kita lewat kantor pos. Benar-benar nyampe nggak gitu ya? Nah, salah satunya itu. Betul. Baik, berarti untuk kantor pos Tambun Selatan bisa untuk anak-anak studi banding atau apa Pak? Kalau untuk edukasi kayak gitu lebih bagus ke kantor pusatnya Pak. Oh gitu. Karena dia lebih komplit Pak. Di Jakarta apa di mana? Kalau di Kabupaten, Bekasi Kabupaten itu ada di kantor pos MM 2100. Oh gitu. Di kawasan industri. Iya. Atau mungkin yang lebih dekat ya di kantor pos Bekasi Kota yang di Lapas Berguna. Baik. Atau mungkin lebih bagus lagi, kalau lebih komplit lagi, dia lebih lagi ke kantor pusat di Jakarta yang ada di Pasar Baru, 8 lantai. Itu kita bisa lihat stempel paling pertama ya. Apapun yang di sana ada Pak. Yang berhubungan dari pos semuanya ada. Filateli, gedung ada filateli ada. Terus dari jenis perang-perangnya akan dijelaskan dia pasti ada. Bahkan mungkin kita bisa melihat motor zaman dulu atau sepeda ya. Sekarang sepeda pos ya. Di depan kantor pos itu masih ada. Sepeda ya. Patung sepeda lah. Ini dulu Pak Pos dulu. Sebelum ada motor pakai sepeda. Ya. Padahal zaman dulu itu pos tuh keren banget ya. Bahkan mungkin ada anak-anak sekolah pengen cita-cita jadi tukang pos dulu ya. Oke, Pak, terima kasih Pak ya atas hari ini hadir di Kamu Jati Bulak. Semoga Bapak sehat terus Pak ya. Dan sukses dan segera naik jabatan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.